Saat Perang Pasifik atau yang dikenal dengan nama Perang Asia Timur Raya yang berlangsung selama 4 tahun, Jepang mengalami beberapa kekalahan dan menunjukkan ambang kehancuran. 6 Agustus dan 9 Agustus 1945, Hiroshima dan Nagasaki dibom oleh sekutu membuat Jepang semakin terperosok dalam lubang kekalahan sampai akhirnya tanggal 14 Agustus 1945 menyerah tanpa syarat kepada sekutu. Berita tentang kekalahan tersebut sangat dirahasiakan oleh Jepang, bahkan semua stasiun radio disegel oleh Jepang. Tapi ternyatanya tersebut tertangkap di Indonesia dan Sultan Syarif Qasim mendengarnya. Till the end of time. News of the defeat of Japan which surrendered unconditionally to the Allies. One of the reasons was the bombing of Hiroshima and Nagasaki on August 6 and 1945 by the Allies. As a result, Japan lost most of its troops and Sekutu akan menganggap Indonesia buatan Jepang. Sebaiknya kita segera memproklamasikan power. Saya mendengar dari radio bahwa Jepang telah menyerah pada sekutu. Jadi ini adalah kesempatan yang baik untuk kita memproklamasikan kemerdekaan sebelum sekutu tahu. Bung Hatta dan Sultan Syarif pun pergi ke rumah Bung Karno untuk memintanya memproklamasikan kemerdekaan. Namun Bung Karno tidak merasa berhak untuk memproklamasikan kemerdekaan karena menurut Bung Karno yang dapat memproklamasikan kemerdekaan adalah PPKI. Pada tanggal 15 Agustus 1945 pukul 10 malam di rumah Soekarno, berkumpullah golongan muda yang ingin mendesak Soekarno untuk segera memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Ada maksud apa saudara-saudara datang sini? Dari radio divisi London di Bandung. Maka dari itu kami dari golongan muda mengadakan rapat tadi siang. Yang hasilnya semua setuju agar Bung Karno dan Bung Hatta segera menyusun kemerdekaan Indonesia. Kita tidak bisa begitu saja memproklamasikan kemerdekaan. Kita harus membicarakan dalam rapat PPKI. Kita tidak bisa mempercayai PPKI karena bentukan Jepang dan kemerdekaan bangsa Indonesia bukanlah bangsa lain melainkan dari bangsa kita sendiri. Karena tugas PPKI adalah mempersiapkan kemerdekaan. Kita harus menunggu dari Jepang untuk memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Kita bisa, Bung. Kita harus memproklamasikan kemerdekaan kita sendiri. Kita harus segera merebut kekuasaan kita, Bung. Malam ini juga kita korbankan revolusi. Kami siap mempertaruhkan jiwa kami, Bung. Jika Bung Karno tidak bertindak cepat, maka akan ada pertumpahan darah dan pembunuhan besar esok hari. Ini batang leherku. Serahkanlah aku di pojok itu dan potonglah leherku malam ini. Kamu tidak usah menunggu aku esok. Golongan muda yang tidak dituruti keinginannya untuk segera memproklamasikan kemerdekaan membawa Soekarno dan Hatta ke Rendsdengklok untuk diasingkan. Golongan muda terus saja mendesak agar Soekarno-Hatta segera melakukan revolusi. Jika perkataan Jepang hanya janji manis belaka, Berapa lama lagi kita menunggu janji Jepang, Bung? Kita harus memproklamasikan kemerdekaan itu sekarang juga. Ini kesempatan kita untuk merdeka. Jepang sudah kalah, tunggu apa lagi? Jepang pasti memberikan kemerdekaan kita, tapi bukan sekarang. Kami tidak setuju, Bung. Kami menginginkan kemerdekaan atas jeripaya kami, bukan aja dari Jepang. Benar, jika kita merdeka karena Jepang, kita akan menjadi pendudukan Jepang dan kita akan dijajah lagi. tolong lepaskan dulu ikatan Bung Karno dan Hatta. Bung Karno, Bung Hatta, kami belum mempertimbangkan masalah ini dengan baik. Tapi saya yakin kita dapat bangkit dan memanfaatkan situasi ini. Dan kesempatan ini tidak akan datang dua kali. Tapi apakah bisa? Apa mungkin semua ini akan kita lakukan?
Itu mungkin, Bung, asal kita berusaha. Kita pasti bisa, lagi pula para pemuda di Jakarta sedang mengatur strategi pertahanan untuk mencegah serangan. Soekarno dan Muhammad Atta akhirnya setuju untuk segera memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Rumus-rumusan proklamasi oleh Soekarno di Rumah Laksamana Maida dan diketik oleh Sayuti Meli. Tanggal 17 Agustus 1945 dini hari, saat semua orang sibuk menyiapkan proklamasi kemerdekaan, Soekarno meminta Fatmawati untuk menjahit bendera merah putih yang akan dikibarkan setelah proklamasi. Akhirnya proklamasi kemerdekaan Indonesia dibacakan oleh Insinyur Soekarno di depan rumahnya di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 Jakarta pada bulan Ramadan pukul 10 pagi hari Jumat tanggal 17 Agustus 1945. Proklamasi kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain